PKS. Pemirsa, 3 partai sudah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. Tampaknya poros pendukung Anies sudah siap tancap gas ini menyongsong Pilpres 2024 meninggalkan koalisi yang lain. Ada Gerindra dengan PKB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian ada poros KIB yang dibesut oleh Golkar, PAN dan P3, serta ada pemain tunggal PDI Perjuangan. Namun semuanya masih sangat cair, masih sangat dinamis. Kalau masyarakat bilang ini masih mengandung sejuta misteri dan tanya siapa capres dan cawapresnya. Apalagi banyak manuver politik yang terjadi belakangan waktu ini. Seperti yang kemarin kita lihat bagaimana Ketua Umum Nasdem menyambangi Ketua Umum Partai Golkar. Ada apa di balik semua manuver politik dan kemana arah dari peta koalisi ini? Kami akan berdiskusi malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Ini nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak beri yang lain? Ya, yang lain kita memang baru mencoba. Ya, baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Sama? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik, ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Ini kalau bicara politisi ya bahasanya seperti itu, apapun mungkin, sangat mungkin walaupun ini porosnya sudah terbentuk tapi koalisi masih sangat cair. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber perwakilan dari partai politik. Di ujung sebelah sana ada Bung Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Waalaikumsalam, boleh digunakan mic-nya ya Bang ya. Kemudian ada Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Gus Coy, selamat malam. Selamat malam Mbak Anggia. Di sebelah kiri saya, nggak perlu dikenalin, ini kita lewatin aja lah. Henry Satrio, pengamat politik, selamat malam. Selamat malam. Jadi co-host malam hari ini ya. Oke siap. Pak Wagub, selamat malam. malam. Pak Wagub. Di ujung sana ada Bung Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di paling ujung lagi ada Mas Arya Bima dari politisi PD Perjuangan yang katanya dipanggil Bu Mega tadi ya. Selamat malam, selamat malam semuanya. Aman aja tapi ya. Tadi dipanggil Bu Mega katanya. Saya? Iya. Tidak. Oh tidak, gosip berarti tadi Henry Satrio. Oh kemarin. Oke, saya langsung kemarin ya dipanggilnya ya. Ada apa nanti kita tanya. Saya mau langsung ke Gus Coy sama Kang Maman dulu nih berdua nih. Kemarin itu tadi Pak Surya Paloh kan bilang secara lisan apakah disuruh Pak Jokowi nggak ada, tapi secara tertulis nggak ada juga berarti ya. Nggak mungkin ada. Poinnya adalah pertemuannya apa nih Gus Coy? Ini pertemuannya ini karena terjadi sehari setelah pertemuan Pak SP dengan Pak Jokowi. Apakah ini ada arahan atau apa untuk bertemu dengan Ketum Golkar? Secara tradisi kita bangsa Indonesia, silaturahim itu penting. Itu nilai, itu punya makna, ya. Punya makna yang luar biasa. Nah, para pemimpin kita ini saya kira perlu untuk terus-menerus silaturahim sehingga tidak ada miss di antara mereka. Kalau dan ini makna juga biasa nih maknanya apa kalau yang kemarin ini? Kalau maknanya? Ya makna aslinya silaturahim itu kan memperpanjang umur, memperpanjang rezeki, memperbanyak rezeki, memperbesar koalisi. Dalam konteks politik ya memperbanyak kawan, saling pengertian. Kan? Rezekinya kan rezeki itu kan macam-macam, bukan hanya uang kan. Rezeki persahabatan lebih dekat itu juga rezeki. Nah, memang Pak Surya setelah ketemu Presiden, saya ketemu beliau dalam ruangan,
menyampaikan bahwa setelah ini kita harus melakukan silaturahim dengan para pemimpin partai politik. Tapi sehari sebelumnya sudah dilakukan oleh Kak Ahmad Ali ke Gerindra dan PKB ya, koalisi ya itu. Nah setelah ini saya kira setelah itu Golkar, dan ketika mau ke Golkar itu juga disampaikan besok mau ke Golkar gitu. Ini semua dalam rangka ya ini ada unsur edukasinya. Jadi meskipun kita beda pilihan capres, pilihan selera, pilihan argumentasi, pilihan narasi, tapi sesungguhnya kita ini satu untuk Indonesia. Nah, pertanyaannya gini Gus, unsur edukasi ini muncul di tahun-tahun politik nih, jadi bermakna multitafsir kan, orang bisa melihatnya apakah ini tadi bagian dari silaturahmi memperpanjang rezeki sahabat atau memperbesar koalisi atau seperti apa? Iya, itu ya boleh aja ditafsiri apa saja, tapi intinya positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau menunjukkan bahwa ini partai koalisi pendukung pemerintah semua masih akur gitu, juga bisa juga Loh gitu iya ya. dong, kita harus akur. Nggak akur itu kan seolah-olah, yang seolah-olah itu ditampilkan oleh media, padahal sesungguhnya Baik-baik aja. kan saya mantan wartawan juga. Wartawan itu sering ngambil yang agak-agak kontroversi begitu kan, padahal substansinya itu insya Allah semuanya baik. Nah oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Surya ini saya kira perlu juga disambut oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang lain untuk saling silaturahim, karena dengan silaturahim itu maka nanti akan saling mengenal lebih dalam. Oke, tapi tadi Pak Surya jelas ngomongnya itu Gus, bahwa ya mungkin aja bisa, namanya koalisi kan bisa aja cair, sangat cair mungkin aja politik bisa. Oh iya. Dalam konteks Nasdem dan koalisi 3 partai ini soal capres Anies kan gitu. Oke. Wakil saling mengajak antara satu dengan yang lain kan harus tetap harus dibuka. Jadi sehingga koalisi dengan yang lain juga sangat terbuka ya. Oke. Gitu. Begitu Kang Maman ya artinya ya. Apakah juga terbuka sinyal untuk Golkar bergabung? Ini kan saling terbuka katanya. Kalau Golkar setelah pertemuan kemarin gimana? Ada sinyal-sinyal untuk bergabung dengan koalisi perubahan? Gini Mbak, kan semua menjelang Pilpres Februari 2024, apalagi sekarang waktu sudah mulai masuk ke 1 tahun, tentunya setiap partai berkewajiban dan bahkan berkepentingan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan komunikasi politik dengan semua partai. Karena kan syarat untuk mencalonkan menjadi calon presiden itu kan adalah partai hari ini. Jadi kita bicara syarat formal ya. Nah itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, pertemuan Golkar dengan Nasdem adalah bagian dari sebuah pertemuan yang harus dilakukan oleh setiap partai. Sama seperti kayak Golkar dengan PDIP, Golkar dengan Gerindra, Golkar dengan yang lainnya. Jadi saya pikir itu adalah sebuah pertemuan yang positif yang memang harus dilakukan oleh setiap partai. Harusnya kenapa masih butuh teman koalisi di luar KIB? Loh jangankan belum terbentuk koalisi formal, sudah terbentuk koalisi formal aja kita masih harus saling bersilaturahmi antar sesama partai. Oke, silaturahmi judulnya ya. Apakah Henry Satrio juga melihat ini sebagai bentuk silaturahmi biasa aja? Ini tahun politik loh kita bicaranya. Antara Golkar dan Nasdem, yang enggak lah. Ada pasti apa? Kan ada kompromi di belakang. Kompromi apa nih? Sekarang kan Ini kondisinya. kalau pengamat emang enak Gus ini ngomongin nih. Kompromi apa nih? Saya pengen Ini tahu. kan sekarang ada yang mengatakan bahwa koalisi Anies sekarang lebih solid. Sama aja. Samanya nggak solid aja atau dengan sama? sebelumnya. Oke. Karena kenapa saya katakan demikian? Sebelum PKS mengumumkan jauh-jauh dari Istanbul itu kan sudah spill foto tuh. Nasdem, Demokrat, PKS bareng-bareng. Bedanya apa mas sekarang? Beda itu kalau semua ketum parpol dan Mas Anies duduk bareng tanda tangan. Deklarasi bersama. Itu beda. Ini bukan bentuk deklarasi ya, hanya Ini bukan bentuk pernyataan deklarasi. Jadi kalau dukungan kemudian biasa. ada pertemuan antara Nasdem dan Golkar, kemudian digoda-goda tadi sama Pak Surya Paloh, mungkin saja Golkar masuk koalisi perubahan, toh Mas Anies juga belum ada wapresnya kan? Berarti Mas Anies jangan GR dong kalau gitu dengan ini kondisi ini. Emang Mas Anies sudah GR, mestinya jangan. Jangan GR. Jangan GR. Kan tadi hari ini sudah keluarkan statement terima kasih atas kepercayaannya. Oh iya kan harus terima untuk kasih. dukungannya, Terima gitu. kasih kan penting ya dalam budaya Indonesia kan penting. Tapi
harusnya sekarang PR-nya Mas Anies itu terus menerus bertemu dengan para ketua parpol untuk memastikan dia dideklarasikan bersama cawapresnya. Kalau enggak ini akan begini-begini terus nanti Pak Surya Paloh, ini saya nggak bilang manuver politik Pak Surya enggak ya. Saya bilang ini akrobat nih. Kenapa akrobat? Kalau akrobat kan memang untuk kita nikmati kan. Emang Jadi kita ini nikmati bagian tuh. gimmick-gimmick aja menurut Anda Bung Hensat? Ya karena belum ada kata yes-nya kan. Mungkin semuanya masih menunggu. Nggak cukup itu kemarin PDI di bandara Perjuangan. rame-rame memberikan pernyataan dukungan untuk Anies gitu, nggak cukup? Itu cukup, itu cukup. Tambahan juga ini sekaligus kan ini kunjungan balasan kan. Karena waktu Sebelumnya itu kan udah Golkar Golkar kan duluan yang ya. ke Nasdem. Nasdem, ya. Nah sekarang kan gantian lah kunjungan balasan Nasdem ke Golkar. Ya nanti juga Golkar dengan Gerindra. Saya pikir kan semua ini kan wajib, maka tadi saya bilang namanya menjelang tahun politik ya tentunya setiap partai wajib untuk membangun silaturahmi dan komunikasi politik. Apalagi kan kayak positioning Golkar kan secara ideologi kan kita posisi partai nasionalis agak kanan kan. Artinya ya pasti irisan-irisan dengan semua partai itu harus kita jalankan semua. Jadi komunikasi politik. Nah, ini menarik nih. Nasionalis agak kanan. Jadi ke Nasdem-Nasdeman dan ke PKS-PKS-an serta ke Demokrat-Demokrat. Loh iya. Jadi ya menuju koalisi perubahan juga nih kelihatannya. Contoh kayak Oke, KIB. itu KIB ini kan kita kan udah koalisi dengan KIB. Iya. Antara Golkar, PAN dengan P3. Itu kan secara ideologi kan kita tengah nasionalis tengah kanan kan. Faksionalnya secara ideologi. Nah, artinya kita berkepentingan untuk membangun komunikasi juga dengan semua kelompok partai. Contoh kayak misalnya Gerindra. Gerindra kan tengah cenderung agak ke kiri misalnya gitu. Lalu kayak Gerindra tengah ke kiri Bang Riza misalnya ya? gitu, kayak PDIP tengah agak ke kiri ya. Kita wajib juga berkomunikasi. Jadi saya pikir nggak ada sesuatu yang, maksud saya gini, ini adalah bagian dari silaturahmi politik yang wajib. Ini Golkar nih kelihatannya tergantung sennya aja. Mau sen kanan ke Belok kanan, mana? dan Oke, kiri, nanti kita kiri. tanya tanggapannya gimana partai tengah agak ke kiri tadi Gerindra. Bang Riza, tapi nanti kita jawab jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.